wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ain Martananyo dari kelas A Biologi Nondik, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan. Reproduksi sendiri merupakan cara hewan untuk menghasilkan organisme baru untuk memenuhi kelangsungan hidupnya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua tahap, yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dan perkembangbiakan seksual yaitu generatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh bagian tubuh dari hewan itu sendiri atau tanpa memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pertunasan, fragmentasi, serta pembelahan diri. Kemudian, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui pembuahan dengan cara pertemuan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan pertemuan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif, di mana cara tersebut dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu pertunasan, fragmentasi, dan membelah diri. Untuk pertunasan sendiri, kita dapat ambil contoh dari hidra, di mana hidra mengembangkan tunas dari tubuh utamanya dan tunas itu memisahkan diri dari hidra sendiri dan kemudian membentuk menjadi individu yang baru. Ini merupakan proses perkembangan fragmentasi, di mana proses perkembangan ini dilakukan dengan cara memotong atau memisahkan bagian tubuh dari hewan itu sendiri dan kemudian membentuk suatu organisme baru, contohnya pada cacing pipih. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan yang ketiga, yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan dengan cara membelah diri menjadi 2 bagian yang sama atau lebih dan kemudian bagian itu akan menghasilkan organisme yang baru. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini dilakukan oleh hewan yang bersel satu. Nah, contoh dari hewan tersebut yaitu amuba. Nah, pada proses perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ovipar atau hewan bertelur, yang kedua vivipar, hewan beranak, dan yang ketiga ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Nah, ovipar merupakan contoh perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, di mana setelah terjadinya embrio, maka pertumbuhan embrio tersebut dilakukan di dalam cangkang telur. Nah, contoh dari ovipar sendiri yaitu seperti burung dan ayam. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh mamalia, di mana embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Contoh dari perkembangbiakan vivipar yaitu terjadi pada hewan seperti sapi, kambing, kucing, dan hewan-hewan lain yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga perkembangbiakan secara ovovivipar, di mana pada perkembangbiakan ini embrio akan terus berkembang di dalam cangkang telur, akan tetapi tidak menetas melalui cangkang telur, melainkan akan tetap berada di dalam induk sampai telur itu menetas di dalam induk dari organisme tersebut. Nah, itu adalah materi perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan. Jadi, kesimpulannya, perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan terjadi di mana perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertunasan, fragmentasi, dan pembelahan diri. Sedangkan pada generatif terbagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu vivipar,
Oviva dan Ovo Viviva. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.